Halo, selamat malam semua Anda di rumah. Senang sekali bertemu dengan Anda, saya Captain Peter. Pada malam hari ini, saya kembali mengunjungi Anda dalam masa-masa setelah pemilihan umum. Saya menyadari pada saat ini, kondisi, terutama kondisi mental atau perasaan dari banyak orang sangat bergejolak. Ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang tidak bisa menerima. Dan ada pula yang marah. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada Anda semua untuk kembali menyadari, melihat kembali ke dalam perasaan Anda, dalam pikiran Anda. Dalam kondisi seperti ini, sangatlah wajar apabila seseorang yang tidak terpenuhi keinginannya akan merasa sangat kecewa, marah, dan kemudian menolak keadaan. Kalau kita ikuti dengan membaca di media sosial bahwa akhir-akhir ini kalau kita membaca komen-komennya, satu orang akan menyerang yang lain. Kemudian orang-orang tersebut juga memaksakan kehendaknya pada orang lain. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Seseorang menjadi sangat egois melihat suatu kesempatan tanpa melihat kepentingan yang juga dimiliki oleh orang lain. Semua terkonsentrasi kepada terpenuhinya keinginannya sendiri-sendiri. Padahal kalau kita menyadari dalam hidup ini, keinginan itulah yang selalu menjadi dorongan untuk kita bertindak, berubah, atau menginginkan sesuatu untuk memiliki. Jadi keinginan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti hidup itu sendiri. Kemudian kalau ada seseorang yang menanyakan, apakah keinginan itu yang membuat menderita? Jawabannya adalah tidak. Karena yang membuat menderita atau susah adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Apabila seseorang menggantungkan, amat sangat menggantungkan pada keinginan seperti seorang pria lajang yang tiba-tiba jatuh cinta dan berkeinginan untuk mempersunting seorang gadis, maka dia akan berkata bahwa saya tidak bisa hidup tanpa gadis itu. Padahal sebelumnya dia sudah hidup. Nah, suatu keinginan yang tidak bisa terpenuhi itu akan membuat orang susah. Berapa lama susahnya? Sebentar. Kemudian dia akan menurunkan keinginan. Namun keinginan yang terpenuhi membuat orang senang. Berapa lama? Sebentar. Setelah dia menikmati kegembiraannya, maka dia akan berkeinginan lebih banyak lagi atau lebih tinggi lagi dan menuntut pemenuhan dari keinginannya. Jadi, karena hidup ini digerakkan oleh keinginan. Keinginan itu datang silih berganti. Ada keinginan yang bisa dipenuhi dan ada pula yang tidak bisa dipenuhi. Sehingga hidup ini abadi, senang, dan susah. Sehingga dalam konteksnya dengan keadaan sekarang, apabila Anda menyadari bahwa hidup itu abadi, sebentar senang, sebentar susah, karena sebentar kita
bisa memenuhi keinginan kita. Kemudian kita berkeinginan lebih sampai kita tidak bisa memenuhi keinginan kita. Kemudian kita akan susah sebentar dan kita akan menjadi menurunkan keinginan kita sehingga kita bisa memenuhinya kembali. Sehingga senang dan susah itu adalah abadi bagi manusia. Sehingga setelah kita menyadari hal tersebut, tidak ada satu hal pun yang harus ditolak mati-matian atau dicari mati-matian atau dipertahankan mati-matian. Karena sesuatu itu meskipun kita anggap sangat berharga dan kita tidak bisa mempertahankannya, itu tidak akan membuat hidup kita selesai. Hidup kita akan selalu sama, sebentar senang, sebentar susah. Begitu juga sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan, seperti kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang akan berganti. Dan mungkin tidak akan menakutkan lagi. Setelah kita menyadari itu, kita tidak perlu mati-matian menghindari suatu keadaan atau kondisi, atau mati-matian mempertahankan, atau menimbulkan, atau membuat suatu keadaan yang seperti yang kita inginkan. Karena alam mempunyai rencana sendiri. Apabila suatu kondisi sudah dikehendaki oleh alam untuk menjadi suatu disaster, untuk menjadi suatu bencana, kondisi yang tidak menyenangkan, penuh keprihatinan, pasti di situ akan lahir seseorang yang amat kuat, yang bisa membawa seluruh rakyat keluar atau mengentaskan dari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Apabila kita dalam kondisi nyaman, 15 tahun terakhir ini kita sudah dalam kondisi nyaman. Setelah tahun 98 kita sedikit keteteran dalam segi ekonomi, kondisi itu membaik. Dan kita sudah terayun-ayun dinina-bobokkan dalam kondisi yang serba enak, serba kecukupan, sehingga kita menjadi cengeng. Kita perlu prihatin untuk melahirkan sesuatu yang besar. Tanpa keprihatinan, tidak akan ada perubahan besar yang baik yang akan muncul. Sehingga alam sudah memprogram. Tapi kalau ternyata dengan presiden yang bukan pilihan kita, kondisi menjadi baik, alhamdulillah, artinya kita tidak perlu menderita. Dan apa yang kita sangkal selama ini juga sebetulnya tidak perlu. Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu dihindari mati-matian. Tapi tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan mati-matian. Kita tidak perlu menolak. Menolak adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Menolak adalah sakit. Menolak adalah mengingkari keadaan. Apabila keadaannya seperti ini, kita harus menerima keadaan itu. Kemudian kita melihat apa yang bisa kita perbuat untuk memperbaiki keadaan ini. Apabila kita dengan porsinya masing-masing sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka lupakanlah segala suatu penolakan atau pikiran-pikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Karena alam sudah mempunyai rencananya sendiri. Jadi keinginan tidak perlu ditolak. Namun kita harus menyadari keinginan itu sehingga kita tidak terseret oleh arus, sehingga kita membabi buta, menolak, atau mempertahankan suatu keadaan. Kita harus bisa menerima keadaan ini dengan hati yang lapang
dan kita percaya bahwa suatu kebaikan pasti akan datang. Sedikit ulasan saya malam ini, semoga bisa menyadarkan semua saudara-saudara saya tercinta, sehingga tidak menjadikan muram di hati, menurunkan tingkat produktivitas, mengurangi kebahagiaan dalam keluarga. Kembalikan hidup pada sesuatu yang semestinya. Terima segala keadaan. Lihatlah ke depan. Tanpa ragu-ragu. Yakini suatu keadaan yang baik pasti akan datang. Terima kasih. Selamat. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan